Good morning, Mom. Good morning, everyone. Thanks for the time and opportunity given to me. Now I will explain about cerita fiksi dan non-fiksi. Baik. Yang pertama, cerita fiksi. Pengertian cerita fiksi. Fiksi dapat didefinisikan dengan sebuah prosa naratif yang bersifat karangan dan imajinasi non-ilmiah yang dibuat oleh penulis dan tidak berdasarkan kenyataan. Fiksi bisa disajikan dalam beragam format, mulai tulisan, pertunjukan langsung, film, acara televisi, maupun animasi video game. Yang berikut jenis-jenis fiksi. Yang pertama, novel. Novel merupakan sebuah karangan fiksi yang mengisahkan tokoh-tokoh di dalam ceritanya, mulai awal hingga akhir yang memiliki ending, baik itu klimaks ataupun anti klimaks. Contoh dari novel seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Dilan 1990, Laskar Pelangi, Siti Nurbaya, dan masih banyak yang lainnya. Jenis fiksi yang kedua adalah roman. Roman adalah sebuah karangan fiksi yang menceritakan tentang tokoh-tokoh di dalam alur ceritanya yang mengandung banyak hikmah dan pelajaran. Contoh dari roman adalah Sidul Jakarta, Gadis Empat Zaman, dan masih banyak lainnya. Jenis fiksi yang ketiga adalah cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra berbentuk tulisan yang isinya jauh lebih sedikit dari novel. Namun cerpen tetap memiliki daya tarik tersendiri sehingga kamu tetap akan mendalami setiap tokoh yang dimunculkan oleh penulis. Salah satu contohnya adalah Cinderella. Baik, kita masuk yang berikut, ciri-ciri dari fiksi. Yang pertama, fiksi sifatnya rekaan atau imajinatif dari pengarang. Yang kedua, dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga, umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Yang keempat, karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Yang kelima, umumnya karya sastra fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan dengan logika. Yang terakhir, dalam karya sastra fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu, pesan yang tersirat. Kita masuk kepada yang berikut, fungsi dari fiksi. Fungsi dari fiksi antara lain, yang pertama, untuk mengembangkan dan memperbanyak nilai praktis, normatis, dan estetis atau nilai keindahan. Yang kedua, sebagai media untuk menularkan pikiran kreatif atau daya cipta dan kebijakan pengarang kepada para pembaca. Yang terakhir, fiksi pada dasarnya merangsang pembaca untuk mengenali, menghayati, menganalisis, dan merumuskan nilai-nilai dari kemanusiaan. Yang berikut, kita masuk kepada langkah pembuatan fiksi. Berikut ini terdapat beberapa langkah pembuatan fiksi. Yang pertama, kita terlebih dahulu mencari ide. Nah, ketika kita sudah menemukan ide, yang kedua kita perlu melakukan pengembangan ide. Setelah kita mengembangkan ide, yang berikut kita membangkitkan daya imajinasi, daya khayalan. Nah, yang keempat kita harus menuliskan sinopsis. Nah, yang berikut kita juga harus membuat kerangka karangan. Nah, yang berikut kita mulai mengembangkan cerita tersebut. Nah, yang berikut kita beralih kepada proses editing. Dan yang terakhir kita mencari penerbitnya. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang berikut terkait non-fiksi. Yang pertama, pengertian dari non-fiksi. Teks non-fiksi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, teks non-fiksi murni. Pada teks non-fiksi murni, pengembangan tulisan berdasarkan data-data yang asli dan otentik, berdasarkan penelitian, dan memiliki bukti pendukung yang jelas.
Jadi harus memiliki bukti yang jelas. Nah, contoh dari teks non-fiksi murni adalah seperti makalah, karya ilmiah, pembuatan skripsi, tesis, biografi, dan jurnal. Nah, teks non-fiksi yang kedua adalah teks non-fiksi kreatif. Pada teks non-fiksi kreatif, tulisan berdasarkan sumber yang otentik, namun kemudian dikembangkan berdasarkan imajinasi penulis. Nah, perbedaannya pada imajinasi dari penulis. Memang sama-sama berdasarkan sumber yang otentik, namun bedanya dari imajinasi penulis tersebut. Salah satu karya teks non-fiksi kreatif yang terkenal adalah novel Da Vinci Code, karya Dan Brown, yang memadukan fakta dan sejarah dengan kisah imajinatif yang menarik di dalamnya. Yang berikut kita masuk kepada ciri-ciri non-fiksi. Yang pertama, ide yang disusun secara jelas, logis atau masuk akal, dan secara sistematis. Yang kedua, menyajikan informasi berdasarkan fakta yang ada. Yang ketiga, sumber rujukan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, merupakan penemuan baru dan bersifat menyempurnakan penemuan terlebih dahulu. Yang berikut memiliki tujuan dari penelitian yang jelas. Berikut dilengkapi dengan analisis dan interpretasi intelektual penulis atau daya pikir dari penulis tersebut. Yang berikut kita masuk kepada jenis-jenis non-fiksi. Karangan non-fiksi yaitu karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Jenis-jenis non-fiksi yang pertama, buku ilmiah, buku teks, dokumen desain, filsafat, kamus, makalah ilmiah, panduan dan manual, sejarah, surat, buku harian, dan lain sebagainya. Kita masuk yang berikut, unsur dari buku non-fiksi. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penulisan buku non-fiksi sebagai berikut. Yang pertama, judul buku. Judul buku adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab yang dapat menyiratkan secara pendek isi buku, biasanya diletakkan pada sampul buku. Dan judul buku non-fiksi memakai bahasa yang baku. Yang kedua, nama penulis. Terdapat nama pengarang di dalam sebuah cerita non-fiksi yang menyampaikan karangannya. Yang ketiga, nama penerbit. Penerbit adalah perusahaan atau instansi yang mencetak buku dari mulai mengedit, layout, desain cover, dan lain sebagainya. Yang keempat, tebal halaman atau jumlah bab, jumlah halaman, dan jumlah bab yang dibahas dalam buku tersebut. Yang berikut, isi buku. Isi adalah topik yang akan dibahas. Yang berikut, penutup. Penutup adalah kesimpulan dari buku yang merupakan pernyataan terakhir dari penulis atas bukunya. Terkadang terdapat pula saran dari penulisnya. Yang terakhir, cara membuat karangan cerita non-fiksi. Langkah-langkah membuat karangan non-fiksi. Yang pertama, mencari ide kreatif. Jadi, sebelum kita sampai kepada cerita non-fiksi, kita terlebih dahulu mencari ide, menemukan ide, mencari tahu ide apa yang dapat kita rancang untuk membuat cerita non-fiksi tersebut. Nah, yang kedua, kita harus mengumpulkan referensi dari berbagai sumber. Nah, yang berikut, gaya bahasa. Kita juga harus memperhatikan gaya bahasa yang kita pakai. Yang berikut, data pendukung. Kita juga harus menyiapkan data-data yang dapat mendukung cerita kita.
Yang berikut, masukkan bagian-bagian buku dengan lengkap. Jadi harus lengkap. Yang berikut, memilih judul yang tepat. Setelah kita melewati langkah-langkah di atas, kita akan memilih judul yang tepat. Yang berikut, kita mengecek kembali tulisan yang kita tulis tadi. Dan yang terakhir, kita menyerahkannya kepada penerbit untuk diterbitkan dan diedarkan untuk dibaca. Okay, thanks for your attention. Good morning and see you next time.